Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadlinda dari kelas 1D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Siska Riau. Di video ini saya akan menjawab 3 soal UAS dari mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Edi Marwan, MPDI, SPDI. Pertama, jelaskan hadis secara kuantitas dan kualitas. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW sebagai landasan syariat Islam. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis dari segi kuantitas dan hadis dari segi kualitas. Yang pertama, hadis dari segi kuantitas. Hadis dari segi kuantitas ini adalah hadis yang berdasarkan jumlah perawinya atau banyaknya perawi. Hadis dari segi kuantitas ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap generasi sanad dan tidak mungkin para perawinya itu berdusta. Hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang lafaz dan maknanya sama, sedangkan mutawatir maknawi adalah hadis yang diambil dari kejadian berbeda namun memiliki makna yang sama. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir. Hadis ahad ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatannya. Yang kedua ada hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada setiap tingkatannya. Dan yang terakhir ada hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada setiap tingkatannya. Hadis gharib ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gharib mutlak dan yang kedua ada gharib nisbi. Gharib mutlak adalah kesendirian periwayatannya atau kegharibannya yang berasal dari asal sanad atau sahabat. Dan yang gharib nisbi adalah kegharibannya yang berasal dari pertengahan sanad. Yang kedua ada hadis dari segi kualitas. Hadis dari segi kualitas ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya dan tidak ada keraguan padanya. Hadis sahih ini adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, yang dzabit atau kuat hafalannya, tidak syadz, dan matanya tidak terdapat ilat. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang berada di bawah tingkat hadis sahih. Namun yang membedakannya di sini adalah para perawi hadis hasan ini tidak sekuat hafalannya dengan para perawi hadis sahih. Yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tertolak karena tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Misalnya sanadnya terputus, rawinya yang tidak kuat hafalannya, dan matanya terdapat ilat. Soal yang kedua, bacakan hadis yang lengkap dengan sanadnya. Haddatsana Amru bin Khalid qala haddatsana Laisu an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr wa radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari. Umar bin Khalid telah menceritakan hadis kepadaku. Ia berkata, Al-Lais telah menceritakan hadis kepadaku dari Yazid, dari Abil Khair, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
"Manakah Islam yang baik?" Beliau menjawab, "Membagikan makanan, mengucapkan salam bagi orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari. Di sini saya akan menjelaskan sanad, matan, dan rawi dari hadis tersebut. Sanad dari hadis tersebut adalah haddatsana Amru bin Khalid qala haddatsana Laisu an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr wa radhiyallahu anhuma. Sanad adalah orang yang meriwayatkan hadis pada tingkat sahabat. Matan dari hadis tersebut adalah anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tu'imus ta'am wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Jadi matan adalah kalimat berakhirnya sanad dalam suatu hadis. Rawi dari hadis tersebut adalah rawahul Bukhari atau hadis riwayat Bukhari. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Saya akan menceritakan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Umar adalah sahabat Rasulullah SAW dan putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar masuk Islam pada usia 10 tahun dan ikut serta hijrah ke Madinah. Abdullah bin Umar ini merupakan orang yang meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebanyak 2.630 hadis. Ia selalu mengikuti kemana saja Rasulullah pergi, bahkan Aisyah istri Rasulullah memujinya dan berkata, "Tidak seorang pun yang mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat pemberhentiannya seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar." Nah, Abdullah bin Umar ini adalah saudara ipar dari Rasulullah karena saudarinya yang bernama Hafsah binti Umar menikah dengan Rasulullah. Dia menerima hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ayahnya Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, dan juga menerima dari para tabi'in, misalnya Nafi', Sa'id bin Musayyab, Abdurrahman bin Laila, dan Urwa bin Zubair. Abdullah bin Umar merupakan sahabat Rasulullah yang berhati lembut. Sepeninggal Rasulullah, apabila ia mendengar nama Rasulullah disebut di hadapannya, beliau menangis. Dan ketika Abdullah bin Umar ini mendatangi tempat yang pernah didatangi oleh Rasulullah, baik itu di Mekah dan di Madinah, beliau memejamkan matanya, lantas buliran air bening meluncur dari kedua matanya. Abdullah bin Umar adalah pedagang yang berpenghasilan banyak karena kejujurannya dalam berdagang. Ia juga menerima tunjangan dari Baitul Mal, tapi bukan digunakan untuk dirinya sendiri, melainkan dibagi-bagikannya kepada fakir miskin. Ibnu Umar wafat pada usia 84 tahun pada tahun 72 Hijriah. Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Umar ini adalah sama-sama penggiat Islam. Namun, pada masa Umar bin Khattab yang banyak dijumpai para sahabat yang wara' dan ahli ibadah, berbeda dengan zaman Abdullah bin Umar yang sulit ditemukan orang yang seteguh dan sealim Abdullah bin Umar.